Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Yuli. Hari ini kita akan belajar membaca tabel. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini masih ada yang belum mengetahui bagaimana cara cepatnya agar kita bisa membaca sebuah tabel. Nah, tenang aja, di sini kakak akan membagi sedikit tipsnya agar teman-teman bisa membaca tabel dengan mudah. Tips yang pertama, teman-teman harus memperhatikan dan baca judul tabelnya terlebih dahulu. Tips yang kedua, di dalam sebuah tabel itu terdapat bagian kolom dan bagian lajur. Nah, kolom ini adalah bagian tabel yang mengarah dari atas ke bawah, yang biasanya kita sebut dengan vertikal. Dan lajur adalah bagian tabel yang mengarah dari samping kiri ke samping kanan yang biasanya kita sebut dengan horizontal. Tips yang ketiga, teman-teman harus bisa membaca informasi yang terdapat di dalam kolom. Tips yang keempat, teman-teman harus bisa membaca informasi juga yang terdapat di dalam baris. Tips yang terakhir, teman-teman harus bisa mencermati, cari titik pertemuannya antara kolom dengan lajur, kemudian teman-teman bisa memperoleh informasi yang teman-teman inginkan. Nah, agar teman-teman bisa lebih memahami lagi dalam membaca sebuah tabel, nah maka kita terapkan tips ini ke dalam contoh soal. Nah, di sini kakak mempunyai contoh soal dipetik dari soal SNMPTN tahun 2010. Nah, langsung saja kita baca pertanyaannya. Nomor 1, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi tabel di atas adalah. Nah, karena yang ditanyakan adalah kesesuaian isi tabel, berarti teman-teman harus menganalisa setiap opsi jawabannya. Nah, pada opsi A dikatakan bahwa setiap daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, kita cek dari dalam tabel ini, pada daerah A di tahun 2006 sampai 2008 ternyata terjadi kenaikan sebesar Rp5.000 saja pada setiap tahunnya. Pada daerah B, dari tahun 2006 ke 2007 ini tidak ada kenaikan. Dan pada tahun 2007 ke 2008 ini baru ada kenaikan sebesar Rp11.000. Daerah C dari tahun 2006 ke 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 di setiap tahunnya. Dan pada daerah D di tahun 2006 ke 2007 mengalami kenaikan sebesar Rp9.000 dan pada tahun 2007 ke 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp11.000. Nah, karena pada opsi A ini disebut bahwa setiap daerah selalu meningkat setiap tahunnya, dan ternyata pada daerah B ini di tahun 2006 ke 2007 tidak mengalami kenaikan, maka opsi yang A ini isinya tidak sesuai dengan tabel. Pada opsi yang B, persentase kenaikan produksi tebu daerah B paling rendah. Padahal kalau kita perhatikan dari tabel ini, daerah B itu persentasenya lebih tinggi Rp1.000 daripada daerah A. Maka opsi yang B ini isinya tidak sesuai dengan tabel. Pada opsi yang C, persentase kenaikan produksi tebu daerah D paling tinggi. Ya, karena daerah D ini adalah salah satu daerah yang memiliki persentase kenaikan paling tinggi, yaitu 20.000 selama 2 tahun terakhir. Pada opsi yang D, persentase kenaikan produksi tebu daerah A paling tinggi. Padahal daerah A ini adalah salah satu daerah yang persentase kenaikannya itu paling sedikit, yaitu hanya Rp10.000 dalam 2 tahun terakhir. Pada opsi yang E, persentase kenaikan produksi tebu daerah D paling rendah. Nah, di sini sudah jelas daerah D ini kenaikannya paling tinggi, yaitu 20.000 selama 2 tahun terakhir.
Maka dapat kita simpulkan untuk jawaban nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Masih berhubungan dengan tabel yang sebelumnya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi tabel di atas. Kalau tadi kita membahas kesesuaian isi tabel, kalau untuk nomor 2 ini adalah kita harus mencari pernyataan yang tidak sesuai dengan isi tabel tersebut. Nah, kita mulai dari opsi yang A. Persentase kenaikan produksi tebu daerah D paling tinggi. Ya, sesuai. Karena daerah D ini adalah salah satu daerah yang persentase kenaikannya itu paling tinggi sebesar Rp20.000 selama 2 tahun terakhir. Opsi yang B, produksi tebu daerah C pada tahun 2007 ke 2008 mengalami kenaikan Rp10.000. Nah, untuk opsi yang B ini isinya sesuai. Ya, jadi daerah C ini adalah salah satu daerah yang konsisten dalam persentase kenaikan di setiap tahunnya, yaitu mengalami kenaikan Rp10.000 untuk setiap tahunnya. Nah, opsi yang C, produksi tebu daerah A pada tahun 2007 ke 2008 mengalami kenaikan Rp5.000. Sesuai ya, karena daerah A ini adalah daerah yang setiap tahunnya hanya mengalami kenaikan Rp5.000. Untuk opsi yang D, produksi tebu daerah B pada tahun 2006 ke 2007 tidak mengalami kenaikan. Benar, daerah B ini adalah salah satu daerah yang di tahun 2006 ke 2007 ini tidak mengalami kenaikan sama sekali. Opsi yang E, semua daerah mengalami kenaikan yang sangat drastis pada 3 tahun terakhir. Padahal ada beberapa daerah yang hanya mengalami kenaikannya sedikit dan ada juga daerah yang tidak mengalami kenaikan sama sekali. Nah, maka opsi yang E ini isinya tidak sesuai dengan isi tabel di atas. Maka dapat kita simpulkan bahwa jawaban untuk nomor 2 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3, dipetik dari soal SBMPTN tahun 2015. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang sesuai dengan tabel di atas. Nah, kita analisa setiap pernyataan dari opsi jawabannya. Dari opsi A, jumlah sektor perikanan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kita lihat pada jalur kedua, perikanan dari tahun 2001 ke 2002, sektor perikanan ini mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2002 ke 2003 ternyata sektor perikanan mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, maka untuk pernyataan pada opsi A ini tidak sesuai karena di sini dinyatakan bahwa sektor perikanan itu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Opsi yang B, sektor peternakan pada tahun 2002 ke 2003 mengalami penurunan. Kita cari peternakan pada jalur kedua. Kita lihat dari tahun 2002 ke 2003. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada tabel tentang BDB perikanan dan PDB nasional dari tahun 2001 ke 2003. Nah, pertanyaan untuk nomor 3, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi tabel di atas adalah. Nah, berarti kita harus menganalisa setiap pernyataan pada opsi jawaban.
Untuk opsi yang A, dikatakan bahwa jumlah sektor perikanan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kita lihat pada jalur kedua, sektor perikanan ini pada tahun 2001 ke 2002 memang benar mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 2002 ke 2003 ternyata terjadi penurunan yang sangat drastis. Maka opsi yang A ini tidak sesuai dengan isi tabel. Opsi yang B, sektor peternakan pada tahun 2002 ke tahun 2003 mengalami penurunan. Peternakan itu ada pada layar kedua. Dilihat dari tahun 2002 ke 2003 ternyata memang benar persentasenya mengalami penurunan yang sangat drastis. Kita lihat opsi yang C, sektor perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan PDB nasional mengalami penurunan setiap tahunnya. Nah, dilihat dari data, faktanya adalah pada tahun 2001 ke 2002 ini dari berbagai macam sektor mengalami kenaikan. Kemudian dari tahun 2002 ke 2003 ini mengalami penurunan yang drastis. Maka pada opsi yang C ini tidak sesuai dengan isi tabel. Opsi yang D, sektor kehutanan mengalami kenaikan drastis. Nah, pada sektor kehutanan di tahun 2001 ke 2002 ada kenaikan walaupun sedikit, kemudian di tahun 2003 mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, tentu saja untuk opsi yang D ini isinya tidak sesuai dengan data tabel di atas. Untuk opsi yang E, nelayan di Indonesia 83%-nya masih hidup miskin. Nah, padahal di dalam tabel itu tidak disebutkan persentasenya nelayan itu masih hidup miskin atau tidak. Nah, maka untuk nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan isi tabel di atas dapat kita simpulkan jawaban yang benar adalah opsi yang B. Lanjut pada contoh soal yang keempat. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan tabel di atas? Di sini ada tabel penjualan mobil pada tahun 2009 ke 2011. Nah, pada opsi yang A dinyatakan bahwa penjualan mobil paling bergairah terjadi pada tahun 2008 dan 2011. Nah, di sini ada 2008. Sini juga ada 2011. Dari kedua tahun ini antara 2008 dan 2011 ini memang penjualannya itu paling bergairah di antara tahun 2010 dan 2009. Nah, yang A ini bisa jadi. Untuk opsi yang B, penjualan mobil merek AA lebih tinggi daripada merek lainnya kecuali 2009. Ya, pada merek AA. Pada merek AA ini memang di tahun 2009, 2010, dan 2008 menjadi salah satu merek mobil yang nilai jualnya itu tinggi. Tetapi pada tahun 2009 Ya, kita lanjut pada soal nomor 4. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan tabel di atas?
Nah, di sini ada tabel penjualan mobil dari tahun 2009 sampai 2011. Nah, kita analisa dari setiap pernyataan di setiap opsi jawaban. Pada opsi A, dikatakan bahwa penjualan mobil paling bergairah terjadi pada tahun 2008 dan 2011. Ya, pada tahun 2011 dan 2008 memang di sini dapat kita lihat angkanya. 2 tahun ini adalah 2 tahun yang angkanya paling tinggi di antara tahun 2009 dan 2010. Maka opsi A ini mungkin saja. Untuk opsi yang B, penjualan mobil merek AA lebih tinggi daripada merek lainnya kecuali tahun 2009. Nah, pada merek AA di tahun 2011, tahun 2010, dan tahun 2008 adalah salah satu merek mobil yang penjualannya lebih tinggi di antara merek-merek yang lain. Tetapi pada tahun 2009 juga ini menjadi salah satu mobil yang tingkat penjualannya itu masih tinggi dibandingkan dengan merek mobil yang lain. Maka opsi B ini isinya tidak sesuai dengan pernyataan tabel. Opsi C, penjualan mobil merek BB setiap tahun stabil dan cenderung naik mulai 2019. Ya, di sini merek BB itu tidak stabil. Pertama turun, kemudian masih turun lagi walau sedikit ya. Maka opsi yang C ini tidak sesuai dengan isi tabel. Untuk opsi yang D, penjualan mobil tahun 2011 sangat bergairah dibandingkan tahun 2008. Ya, untuk tahun 2011 dengan 2008 yang lebih bergairah itu adalah tahun 2008. Ya, maka opsi yang D ini tidak sesuai dengan isi tabel. Untuk opsi yang E, penjualan mobil merek DD setiap tahun stabil dan cenderung naik sejak 2008. Ya, pada merek DD dari tahun 2008 ini mengalami kenaikan, kemudian ada penurunan, kemudian ada kenaikan kembali. Ya, kita lanjut pada soal nomor 4. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan tabel di atas? Nah, di sini ada informasi tabel tentang penjualan mobil pada tahun 2009 sampai 2011. Karena kita ingin mencari kesesuaian isi tabel, berarti kita harus menganalisa pernyataan dari setiap opsi jawaban. Nah, pada opsi A dinyatakan bahwa penjualan mobil paling bergairah terjadi pada tahun 2008 dan 2011. Bergairah di sini maksudnya penjualan yang paling banyak di antara tahun yang lainnya. Nah, karena di sini dinyatakan tahun 2008 dan 2011 paling bergairah. Nah, coba kita amati. Ternyata memang di kedua tahun ini adalah tahun yang penjualannya paling tinggi di antara tahun 2010 dan 2009. Maka opsi yang A ini isinya sesuai dengan tabel bacaan. Nah, untuk opsi yang B, penjualan mobil merek AA lebih tinggi daripada merek lainnya, kecuali tahun 2009. Nah, merek AA ini ada di lajur pertama. Dapat kita lihat bahwa merek AA ini adalah salah satu mobil yang penjualannya paling tinggi di antara mobil yang lainnya. Maka pernyataan pada opsi yang B ini tidak sesuai dengan isi tabel. Pada opsi yang C, penjualan mobil merek BB setiap tahun stabil.
dan cenderung naik mulai 2009. Padahal pada mobil merek BB ini tidak terjadi kestabilan. Dari tahun 2008 ke 2009 terjadi penurunan, kemudian pada tahun 2010 terjadi kenaikan, dan pada tahun 2011 ini juga ada kenaikan. Nah, maka untuk opsi yang C ini isinya tidak sesuai dengan tabel. Lanjut pada opsi yang D, penjualan mobil tahun 2011 sangat bergairah dibandingkan tahun 2008. Padahal jika kita jumlahkan dari penjualan 2008 dengan 2011, total penjualan pada tahun 2008 ini kisaran 55.000. Kemudian pada tahun 2011 ini jika kita jumlahkan, penjualannya itu mencapai 54.000. Nah, maka dapat kita simpulkan yang lebih bergairah antara tahun 2008 dengan 2011 ini adalah 2008. Maka opsi yang B ini tidak sesuai dengan tabel di atas. Nah, pada opsi yang E, penjualan mobil merek DD setiap tahun stabil dan cenderung naik sejak 2008. Nah, di sini ada mobil DD pada lajur keempat. Mobil DD ini sebenarnya kalau kita amati tidak terjadi kestabilan ya. Justru malah mobil DD ini terjadi penurunan pada tahun 2010. Maka opsi jawaban yang E ini isinya tidak sesuai dengan isi tabel, sehingga dapat kita simpulkan untuk jawaban nomor 4 ini adalah opsi yang A. Ya, kita lanjut pada soal nomor 5. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan tabel di atas? Nah, kita cek pada opsi yang A. Penjualan mobil paling bergairah terjadi pada tahun 2008 dan 2011. Ini sesuai ya, karena 2008 dan 2011 ini adalah salah satu tahun paling tinggi penjualannya dibandingkan dengan 2009 dan 2010. Nah, pada opsi yang B, penjualan mobil merek AA paling tinggi pada tahun 2011. Nah, opsi yang B ini sesuai dengan isi tabel karena pada tahun 2011 merek AA ini penjualannya mencapai 26.355, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Opsi yang C, penjualan mobil merek DD paling rendah pada tahun 2010. Ya, di sini ada merek DD pada lajur keempat. Pada tahun 2010 ini menjadi tahun yang jumlah penjualannya paling rendah di antara tahun-tahun yang lainnya. Maka opsi yang C ini sesuai dengan isi tabel. Opsi yang D, penjualan semua mobil mengalami kenaikan yang sangat drastis. Ya, padahal ada beberapa mobil yang tidak terjadi kenaikan, malah terjadi penurunan. Nah, jadi untuk pernyataan pada opsi D ini tidak sesuai dengan isi tabel. Lanjut pada opsi yang E, penjualan mobil CC pada tahun 2010 paling rendah. Di sini mobil CC ada pada lajur ketiga. Di tahun 2010 menjadi tahun yang paling rendah penjualannya sesuai dengan isi tabel. Nah, dapat kita tarik kesimpulannya, jawaban yang tepat untuk mengisi soal nomor 5 adalah opsi yang D. Nah, ini adalah 5 contoh soal mengenai cara membaca tabel. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, teman-teman. Tetap pantengin video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.